Beberapa saat kemudian, setelah Xu Jingming mengenakan cincin barunya, ia menatap benda itu dengan seksama. Ia memberi sebuah perintah dan seketika itu juga, tombak yang sedang ia pegang terserap masuk ke dalam cincin tersebut. Xu Jingming berkata, "Hehe, 10 meter kubik, besar sekali. Akhirnya, aku tidak perlu membawa senjata kemana-mana setiap hari." Li Wentao yang menyaksikan hal itu terkejut. Ia menghela napas dan berkata, "3 cincin ruang. Jujur saja, kau mulai terlihat seperti playboy kaya raya." Ia lalu bergumam lirih. "Aku yang masuk 50 besar saja hanya punya 400 poin, tidak sebanding dengan kakak." Xu Jingming menanggapi, "Cincin di tanganku ini lumayan banyak. Besok aku akan pergi ke bagian peralatan. Mereka seharusnya bisa mendaur ulang perlengkapan ini." Setelah itu, Xu Jingming mengeluarkan sebuah pil dari cincin penyimpanannya. Ia memeriksanya sebentar dan berkomentar, "Pil obat ini untuk apa? Tidak ada keterangan apapun." Karena tidak ada informasi yang menjelaskan fungsinya, Li Wentao menyarankan agar mereka meminta bantuan AI Eva. Sang tokoh utama segera memanggil Eva dan AI tersebut langsung memulai proses pemindaian. Setelah pemindaian selesai, Eva menjelaskan, "Ini adalah pil penguat fokus level 5 yang diproduksi oleh Departemen Farmasi Universitas Superpower Modu, sebuah sumber daya spiritual tingkat 1 yang berfungsi meningkatkan kekuatan spiritual bagi pengguna di bawah tier kelima." Mendengar penjelasan itu, Xu Jingming tampak sangat terkejut. Li Wentao menimpali, "AI ini memang sangat cerdas. Ia bahkan bisa mengenali berbagai material langka dengan mudah." Su yang berada di dekat mereka juga terlihat terkesan. Ia berkata bahwa ia berharap bisa membawa AI seperti itu ke dalam dungeon. Wentao pun menjelaskan bahwa produk serupa bisa dibeli dan jika Su menginginkannya, ia bisa memiliki satu sendiri. Xu Jingming mengangguk ringan dan berkata, "Jika ada waktu, mungkin aku akan mencarinya." Beberapa waktu kemudian, Xu Jingming berada di aula latihan. "Aku cek dulu berapa banyak spirit yang kupunya," gumamnya. Fisik dan spirit, 2 atribut dasar. Semakin tinggi nilainya, semakin baik. Tetapi meningkatkannya juga sangat sulit. Ia membuka panel sistem dan melihat statistiknya. Kekuatan fisik 1321, energi spiritual 1037. Sambil memegang Spirit Condensing Pill, ia berpikir bahwa pada tahap ini, peningkatan kemampuan fisik maupun spiritual hampir tidak mungkin dilakukan. Namun ia merasa pil tersebut mungkin bisa membantunya. Tanpa ragu, ia menelan pil itu. Di dunia ini, ketika seseorang mencapai ambang tertentu, peningkatan kemampuan menjadi hampir mustahil dilakukan. Namun beberapa saat setelah menelan pil tersebut, Xu Jingming merasakan pikirannya menjadi jauh lebih jernih. Ia pun segera membuka kembali panel sistemnya. Kekuatan fisiknya tetap berada di angka 1321, tetapi energi spiritualnya meningkat 50 poin, menembus angka 1000. Sejak dulu, tubuh fisiknya selalu lebih kuat dibandingkan energi spiritualnya, sehingga peningkatan ini membuatnya sangat puas. Merasa tubuhnya dipenuhi energi baru, Xu Jingming memutuskan untuk berlatih sebentar sebelum tidur. Keesokan paginya, setelah menyelesaikan latihan rutinnya, Xu Jingming langsung menuju Departemen Perlengkapan Modu. Ketika ia keluar dari gedung departemen tersebut, saldo pada kartu banknya telah melampaui 100 juta. "Akhirnya, target kecilku tercapai," pikir Xu Jingming dengan sedikit haru. Para ability user benar-benar mudah menghasilkan uang. Sama seperti gedung perlengkapan, Departemen Alkimia juga berada di bangunan terpisah. Xu Jingming mengambil nomor antrean. Meskipun masih pagi, di lantai atas sudah ada sekitar 30 hingga 40 orang menunggu. Nomor antrean yang sedang dipanggil adalah 14. Sedangkan miliknya adalah 43. Ia memperkirakan harus menunggu lebih dari 1 jam. Ia sempat terpikir untuk berjalan-jalan ke lantai lain. Tetapi itu hanya akan menghabiskan waktu beberapa menit. Ia akhirnya memutuskan untuk mencari kursi kosong dan duduk. Namun saat ia hendak duduk, sebuah suara terkejut terdengar dari samping. "Xu Jingming, kamu juga di sini?" Suara itu terdengar sangat familiar. Ketika ia menoleh, benar saja Jiang Sui berdiri di sana. Melihatnya, ekspresi serius Xu Jingming berubah menjadi senyum kecil yang menggoda. "Tidak menyangka kita bertemu di sini?" katanya. Pipi pucat Jiang Sui memerah lembut. Ia teringat kejadian semalam,
ketika ia bersikeras meminta Xu Jingming mengantarnya pulang sambil menopangnya. Sentuhan tangan Jingming yang kuat dan hangat itu masih terasa jelas dalam ingatannya. Setelah beberapa saat ragu, ia akhirnya bertanya, "Oh iya, apa kamu di sini untuk menjual bunga dan tumbuhan langka yang kamu temukan di goa waktu itu?" Xu Jingming menggeleng. "Tidak juga. Kalau bisa menemukan apoteker yang mau meraciknya, itu jauh lebih baik daripada menjualnya." Mendengar itu, mata Jiang Sui langsung berbinar. "Mencari alkemis. Apa kamu tidak melihat seorang gadis yang luar biasa hebat dan sangat cantik berdiri tepat di depanmu?" Katanya sambil sedikit menegakkan dada, seolah ingin menegaskan bahwa dirinya lah alkemis itu. Xu Jingming mengangkat alis. "Tapi bukannya kamu sebenarnya seorang pemula?" "Siapa bilang aku pemula?" Jiang Sui langsung membantah. "Aku ini alkemis bersertifikat peringkat 2. Membuat pil peringkat 2 itu sangat mudah bagiku. Dan ya, aku tidak akan pergi ke hutan untuk membuat video lagi. Mulai sekarang aku ingin fokus sepenuhnya pada jalan seorang alkemis." Perkataan itu membuat Xu Jingming benar-benar terkejut. Keduanya kemudian mencari tempat yang tenang dan duduk. Suasana perlahan berubah menjadi lebih serius. Raut wajah Jiang Sui menunjukkan sedikit kesedihan. Setelah beberapa saat, Jingming bertanya, "Jadi, kamu benar-benar tidak akan membuat video perburuan hewan lagi?" Jiang Sui menarik napas panjang. "Setelah apa yang terjadi waktu itu, aku sadar mungkin hutan memang bukan tempatku. Aku tetap akan membuat video, tapi kontennya lebih ke kehidupan sehari-hari, seperti persiapan obat, pembuatan pil, dan proses penyulingan. Hal-hal seperti itu." Xu Jingming berpikir sejenak. "Tapi, kalau begitu, bukannya jumlah pengikutmu akan menurun?" "Tentu saja akan menurun." Wajah cantik Jiang Sui menampilkan ekspresi kompleks. "Aku ini yatim piatu. Orang tuaku meninggal dalam serangan hewan buas di kota saat aku baru berusia sekitar 10 atau 11 tahun. Aku mendapat kesempatan masuk Universitas Kemampuan Modu hanya karena membangkitkan kemampuan S peringkat A dan bekerja sangat keras. Kondisi keuanganku ketika masuk universitas juga sangat buruk. Tanpa sengaja, aku mengunggah sebuah video beast hunting dan itu viral. Karena popularitas itu, aku mendapat sponsor dari berbagai merek armor dan senjata. Pendapatannya lumayan, tapi jujur, aku tidak pernah benar-benar menyukai hidup di hutan." Kepalanya sedikit menunduk. "Hal yang paling membuatku merasa hidup adalah duduk sendirian, belajar alkemi, dan membuat obat-obatan." Xu Jingming tersenyum tipis. "Bagus. Semoga jalan baru yang kamu pilih berhasil. Aku doakan yang terbaik." Namun sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul dalam benaknya. "Tunggu, kamu itu pengguna kemampuan S. Apa kamu tetap bisa menjadi alkemis? Setahuku hanya pengguna kemampuan api yang bisa melakukan itu." Jiang Sui tampak sudah pulih dari suasana muramnya. Ia tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar kurang tahu soal alkemis. Jika memiliki kuali atau tungku yang tepat, hampir semua kemampuan berbasis energi bisa diubah menjadi api. Semakin kuat kemampuanmu, semakin tinggi suhu api yang bisa kamu hasilkan. Bahkan kemampuan listrikmu juga bisa digunakan untuk membuat obat." "Oh, begitu rupanya," ujar Xu Jingming akhirnya. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kotak bulat dari cincin penyimpanan khususnya. "Semua bahan obat yang kupunya ada di sini. Gunakan saja apapun yang kamu butuhkan." "Kamu benar-benar meminta bantuanku?" Jiang Sui berkedip lemah, lalu tersenyum kecil. "Kalau kamu sudah percaya sejauh itu, mana mungkin aku menolak. Dalam 1 minggu, pil-pilnya akan selesai dan bisa kamu ambil." Tepat setelah itu, Xu Jingming menerima telepon dari gurunya yang memintanya untuk datang menemuinya. Di ruang tamu villa itu, selain Profesor Yang Zetian dan Liu Ming, hadir pula 2 orang lainnya, Xu Wei dan Tong Yue. Pria itu tersenyum sambil berkata, "Sebelum kamu kembali ke kampus, aku sudah melihat banyak sekali unggahan tentang prestasimu di forum sekolah. Benar-benar luar biasa." Yang lain ikut menimpali. "Sebelum aku pulang, aku lihat banyak berita soal junior di forum kampus. Dia benar-benar mengerikan. Aku juga sudah melihatnya. Senior Liu, apa junior memang sekuat itu?" Liu Ming hanya tersenyum kecil.
Nanti juga kau lihat sendiri. Aku jamin, kau akan tercengang. Gadis itu mendengus ringan. Oh ya? Kalau begitu, aku harus melihatnya sendiri nanti. Namun dalam hati ia bergumam. Junior memang kuat, tapi senior Liu ini mungkin agak melebih-lebihkan ceritanya. Tak lama kemudian, Profesor Yang Zetian menoleh dan berkata, Jingming, kau sudah datang. Su Jingming segera menghampiri. Halo guru, begitu menerima telepon, aku langsung bergegas ke sini. Saat itu ia melihat senior Liu Ming duduk dengan wajah pucat. Senior Liu, apa yang terjadi denganmu? Guru Yang Zetian menjelaskan dengan wajah serius. Wang Lin, seorang Grandmaster level 8. Untuk memancing monster, dia menjadikan Guild Ash sebagai umpan. Banyak anggota guild tewas dan luka parah. Seniormu ini salah satu korbannya. Liu Ming berbicara dengan suara lemah namun penuh amarah. Aku sempat bertarung dengan bajingan Wang Lin itu. Meskipun akhirnya aku kalah, dia juga terluka. Karena itulah, aku tidak bisa hadir saat kompetisi mahasiswa baru. Mendengar itu, ekspresi Su Jingming mengeras. Brengsek, Grandmaster level 8. Seseorang yang bisa memindahkan gunung dan mengisi lautan. Tidak kusangka ada manusia sejahat itu. Namun dalam hati ia bergumam penuh tekanan. Grandmaster tingkat 8, sedangkan aku baru level 2. Jangankan membalas dendam untuk seniorku. Menghadapi situasi seperti itu pun, aku pasti sudah jadi korban. Di dunia ini, jika kamu tidak bisa menjadi yang terkuat, kamu hanya akan dipermainkan oleh mereka yang lebih kuat. Guru Yang menepuk bahunya pelan. Sudahlah Su Jingming, jangan dipikirkan dulu. Biar ku perkenalkan. Ini seniormu Ushue dari tahun ketiga. Dan ini seniormu Tong Yue dari tahun kedua. Kemudian menyerahkan sebuah kotak kecil. Ini pil energi primordial level 4. Pil ini dapat meningkatkan efisiensi penyerapan energi primordial secara drastis. Ini termasuk sumber daya latihan peringkat B. Beliau menambahkan, aku juga akan langsung mentransfer 200 poin untukmu. Su Jingming membungkuk sedikit. Terima kasih banyak guru. Liu Ming lalu berseru sambil menunjuk Tong Yue. Tong Yue ini baru saja meragukan apa yang kukatakan. Coba beritahu dia, apakah kau benar telah menguasai 4 battle skill tipe lightning peringkat A? Su Jingming mengangguk. Senior Liu tidak berbohong. Tong Yue terperanjat. Benarkah? 4 battle skill? Bagaimana kau bisa melakukannya? Shu Wei ikut bersuara, tak kalah terkejut. Benar itu. Bagaimana kau bisa naik ke level 2 top tier sambil mempelajari battle skill sebanyak itu? Battle skill peringkat A sangat sulit. Aku bahkan baru saja menaiki level 2 top tier demi menguasai 2 battle skill E rank. Tong Yue mendesas putus asa. Dia bukan hanya setara denganku dalam level. Jumlah battle skill E rank yang dia kuasai juga lebih banyak. Aku harus mengeluh ke siapa? Su Jingming menjawab dengan datar. Tidak ada cara khusus. Aku hanya terlahir dengan pemahaman yang baik. Tong Yue langsung memegangi dadanya. Junior, hatiku sakit mendengarnya itu. Guru Yang tertawa kecil. Aku memang selalu puas dengan pemahaman dan kerja keras Jingming. Nanti akan kubuatkan pesta khusus untuk merayakan kemenanganmu sebagai juara pertama di kompetisi. Gurumu ini sudah memuji-muji dirimu setinggi langit. Su Jingming senang. Terima kasih guru. Untung para peserta lainnya tidak terlalu kuat. Oh iya, aku ingin guru membantuku menguji satu battle skill. Battle skill apa? Sebelum guru yang bergerak, Shu Wei menawarkan diri. Senior Liu tidak bisa bergerak, masih ada aku di sini, tidak perlu merepotkan guru. Namun Su Jingming berkata dengan tenang. Battle skill peringkat S. Abyssal Thunder Armor. Suasana langsung hening. Shu Wei langsung berdiri sambil mengangkat tangan seakan menyerah. Oke, permisi. Level 3 lower tier seperti aku tidak akan bisa menembus pertahanan Abyssal Thunder Armor. Guru yang akhirnya mengangguk. Baik, kita ke tempat latihan. Guru yang berdiri berhadapan dengan Su Jingming di tengah arena, sementara para senior menonton dari pinggir, mulai bergosip. Menurut kalian, apa junior benar-benar sudah menguasai battle skill S-rank itu? Su Jingming yang kukenal bukan tipe orang yang suka berbohong. Aku mengerti sekarang kenapa senior Liu menyebutnya monster. Di tengah arena, Su Jingming memusatkan konsentrasinya.
Kilatan biru keunguan bermunculan di seluruh tubuhnya. Dalam hitungan detik, arus listrik itu saling menyatu, membentuk zirah gelap yang tampak kokoh dan tak tertembus. Di permukaan armor itu, garis-garis listrik mengalir seperti cairan cahaya, berderak, bergetar, seolah badai petir terkurung di dalam tubuhnya. Dengan tatapan tajam dan penuh determinasi, Su Jingming berkata, "Guru, silahkan mulai." Yang Zetian mengingatkan bahwa serangan pembukaannya akan memiliki kekuatan setara pukulan seorang pengguna tingkat 3 puncak. Sebuah bola energi merah menyala di telapak tangannya, lalu melesat dan meledak di atas Su Jingming. Ketika asap menghilang, Su Jingming tetap berdiri tanpa luka. Petir masih berderak di sekeliling tubuhnya. Ia menantang gurunya untuk meningkatkan kekuatan serangan. Tertegun namun bersemangat, Yang Zetian meningkatkan intensitas. 2 kali lipat, 4 kali lipat, hingga 6 kali lipat. Arena bergetar hebat oleh ledakan demi ledakan. Pada 10 kali lipat kekuatan awal, Su Jingming akhirnya menggertakkan gigi bertahan dengan susah payah. Begitu serangan berhenti, ia jatuh berlutut dan Thunder Armor di tubuhnya memudar. Yang Zetian tertawa puas. Ia menjelaskan bahwa serangan terakhir setara kekuatan pengguna tingkat 4 tahap awal, 10 kali lipat kekuatan tingkat 3 puncak. Hanya pengguna teknik peringkat A3 di tingkat 4 yang mampu menembusnya. Para senior terdiam terpaku. Teknik peringkat S ditambah kemampuan peringkat S. Su Jingming baru saja menahan serangan 2 tingkat di atas batasnya. Menyebutnya monster pun terasa kurang menggambarkan kenyataannya. Yang Zetian mengajak mereka merayakan keberhasilan itu. Namun Su Jingming memaksa dirinya bangkit. Ia belum selesai. Petir meledak kembali dari tubuhnya, kali ini menggila tanpa kendali. Rambutnya berubah putih dan energi petir kacau berputar di sekelilingnya. Para senior membelalak. Ini adalah Thunder Extreme State, bentuk yang hanya muncul ketika Undying Thunder Body memasuki lapisan ketiga. Memahami bagaimana Su Jingming bisa menahan serangan sebelumnya, Yang Zetian menciptakan bola energi merah lain. Dengan semangat menguji wujud baru itu, ia menjatuhkan serangan bertubi-tubi. 3 menit kemudian, Su Jingming tumbang dan transformasinya menghilang. Yang Zetian mengumumkan hasilnya. Shu mampu bertahan hingga kekuatan mencapai tingkat 4 menengah, setara 20 kali lipat kekuatan serangan awal. Nada bangga dalam suaranya tak dapat disembunyikan. Shu telah melampaui seluruh ekspektasinya. Setelah menerima ucapan terima kasih dari Su Jingming, Yang Zetian membantu muridnya berdiri. Sambil bergurau, ia berkata bahwa dari semua murid yang pernah ia ajar, Su Jingming adalah yang paling mudah, karena ia mempelajari hampir semuanya sendiri. Dengan semangat, ia memerintahkan mereka pergi menikmati hidangan paling mahal. Dalam perjalanan pulang, Su Jingming bertanya kepada Liu Ming, klub universitas mana yang sebaiknya ia pilih, Ash Flame atau Starfall. Liu Ming segera menyarankan Starfall, menjelaskan bahwa Ash Flame sedang mengalami berbagai masalah internal. Yang Zetian menambahkan nasihat yang lebih luas, bergabunglah dengan klub untuk menimba experience, tetapi kelak dirikanlah kelompok sendiri. Fraksi pribadi akan menjadi fondasi utama kekuatannya setelah lulus. Su Jingming ragu dan bertanya apakah itu benar-benar diperlukan. Sang guru menjawab bahwa salah satu alasan dirinya tak pernah mencapai peringkat Grandmaster adalah karena ia tak memiliki fraksi yang dapat mengurus berbagai urusan penting. Su Jingming mengangguk pelan, memutuskan untuk mempertimbangkannya ketika ia telah menjadi lebih kuat. Keesokan harinya, perkuliahan resmi dimulai. Su Jingming melintasi kampus yang ramai, merasakan jalan hidup barunya perlahan terbentuk. Ia menghadiri berbagai kelas, sejarah dunia, energi asal yang melahirkan para binatang serta kemampuan manusia, hingga kajian reruntuhan kuno yang menjadi dasar teknologi modern. Ia juga mempelajari anatomi, persenjataan, dan pelajaran elemen. Dalam kelas elemen, Su Jingming dengan santai membentuk kilat yang menjelma menjadi seekor naga kecil melilit lengannya. Sang profesor terperangah dan memujinya atas kontrol unsur yang luar biasa, seraya menyesalkan bahwa Su Jingming bukan mahasiswa departemennya. Akhir pekan tiba, Su Jingming pergi berlatih di Wild Zone Yancheng. Tombak azur Black Dragon miliknya menembus tubuh binatang buas seolah-olah hanya memotong kertas tipis. Saat berdiri di tengah tumpukan bangkai, ia menyadari betapa teknik, pengetahuan, dan peralatan barunya telah meningkatkan kekuatannya secara drastis. Panel sistemnya menunjukkan lebih dari 13.000 poin kemampuan.
Kesal karena kemampuan peringkat S yang ia miliki masih belum dapat ditingkatkan, ia bersumpah suatu hari akan mendorong Purple Sky Divine Thunder mencapai peringkat SS. Sesampainya kembali di kampus, Song terkejut melihat betapa jauh peningkatan kontrol elemen Su Jingming, bahkan melampaui hasil latihan sebulan penuh. Su Jingming berpura-pura tenang dan mengaku mendapatkan pencerahan, meski dalam hati ia berterima kasih kepada sistem curangnya. Song kemudian menyebutkan adanya kegiatan gabungan antar universitas yang akan segera dilaksanakan, dan Su Jingming menyetujuinya dengan penuh semangat. Wild Zone berarti binatang buas, dan binatang buas berarti poin kemampuan. Seminggu kemudian pertemuan pra-keberangkatan digelar. Teman-temannya membual dengan percaya diri bahwa kemenangan sudah di tangan, terlebih dengan kakak Ming di pihak mereka. Universitas mereka telah meraih juara 4 tahun berturut-turut, tahun ini seharusnya tidak berbeda. Tiba-tiba, sebuah portal terbuka. Wakil kepala sekolah Ling Xuang melangkah keluar, lalu memanggil AI Eva untuk menampilkan peta holografik sebuah gunung. Ia menjelaskan misi mereka, Demon Cave nomor 7. Mendengar nama itu saja membuat para mahasiswa terdiam ketakutan. Demon Cave dikenal sebagai zona kematian. Su Jingming segera merasakan bahwa perjalanan kali ini tidak akan mudah. Ling Xuang menyatakan bahwa ia sendiri yang akan memimpin ekspedisi tersebut. Hadiah bergantung pada performa, jumlah pembunuhan, tingkat musuh, dan peringkat akhir. Hanya 50 peserta teratas yang akan menerima sumber daya, dan juara pertama memperoleh bagian terbesar, 24%. Ia menatap langsung ke arah Su Jingming dan memberinya tanggung jawab untuk membawa pulang kemenangan. Su Jingming menerimanya tanpa ragu. Kemudian ia mengungkapkan kejutan utama. Universitas Superpower Qingjing membawa seorang mahasiswa pertukaran asing dengan kemampuan peringkat S. Eva memproyeksikan hologram seorang pemuda, Kiran Rao, dari India, tipe peningkatan, peringkat S, dan berada pada tingkat 3 tahap awal.